Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Kepoin You. Kembali lagi bersama saya Rede Syafirna. Di sini kita akan membahas tentang seputaran perkuliahan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke Kak, mungkin langsung saja kita memperkenalkan diri kali ya. Dipersilakan kepada Kakak untuk memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bahrain dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, dan saya berasal dari Kampar. Oke, itu tadi narasumber saya pada hari ini. Baik, kita langsung saja memasuki pembahasan kita, yaitu tentang seputaran perkuliahan. Nah, di sini saya mau bertanya nih sama Kakak. Kenapa Kakak memilih jurusan hukum keluarga? Ini kan secara hukum keluarga gitu kan Kak, itu kalau didengar oleh banyak orang atau semua orang itu kayak wah gitu kan Kak. Jadi apa alasan Kakak memilih jurusan hukum keluarga? Apakah ada alasan tertentu gitu Kak? Adapun alasan saya memilih jurusan hukum keluarga tersebut, karena jurusan tersebut adalah jurusan yang paling saya minati pas setelah mau daftar kuliah. Dan adapun jurusan tersebut juga disupport oleh orang tua saya untuk memilih jurusan tersebut. Oh, jadi memang jurusan hukum keluarga itu yang Kakak minati dari awal gitu? Iya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak alumni dari mana nih Kak? Saya alumni dari Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih. Tempatnya yaitu di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kak. Berarti dulu pas Kakak daftar kuliah itu Kakak daftar ke kampus mana aja nih Kak? Nah, jadi setelah tamat aliyah di pondokku, kami dibantulah oleh ustaz-ustaz atau ustazah di sana untuk memilih jurusan gitu. Jadi dulu saya untuk daftar kuliah itu ada jalur lewat jalur SPAN Kak. Nah, jalur SPAN ini dia boleh memilih 2 universitas, 4 jurusan. Nah, pilihan pertama itu saya memilih di UIN Suska Riau dengan 2 pilihan, yaitu yang pertama, nah jurusan yang saya minati tersebut yaitu hukum keluarga, yang pertamanya. Terus yang pilihan yang kedua yaitu pendidikan bahasa Arab Kak. Nah itu. Terus yang kampus kedua saya memilih di UIN Imam Bonjol di Sumatera Barat Kak. Nah ada pilihan pertama saya yaitu sama di UIN Suska Riau, yaitu hukum keluarga Kak. Nah pilihan yang kedua yaitu ilmu hadis itu Kak. Ada 2 universitas, 4 jurusan. Dan akhirnya Kakak keterimanya di kampus UIN ya Kak? Iya. Oke Kak, mungkin itu tadi tentang kenapa memilih jurusan hukum keluarga. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Kak, kan sekarang kan kayaknya Kakak kuliah ini banyak kesibukan gitu kan Kak. Banyak Kak. Ada itu apa namanya tugasnya banyak, terus nyusun laporan lagi gitu kan Kak. Nah Kakak ini selain kuliah itu ada kesibukan lain nggak sih Kak di luar kuliah gitu, misalnya kayak kerja atau ikut kegiatan kampus gitu Kak? Nah, jadi Kak, ada pun kesibukan saya di luar perkuliahan, yaitu saya juga memilih tinggal di masjid nih Kak. Jadi saya tinggal di masjid itu sudah lama nih Kak. Jadi sejak saya awal masuk kuliah sampai sekarang saya tinggal di masjid. Nah, gitu Kak. Kenapa Kakak lebih memilih tinggal di masjid daripada di kos gitu Kak? Nah, adapun keuntungan kita tinggal di masjid juga, kita juga kita sholat kita terpelihara, ibadah kita terpelihara, terus kita juga bisa berbaur dengan masyarakat juga, bersosialisasi lah, apalah. Nah, itu Kak. Dan juga
kalau kita tinggal di kos itu kan kak, duit kita keluar lah, sedangkan kita di masjid tuh dapat biaya intensifnya lah kak per bulan gitu, jadi gitu kak. Oh, berarti kakak itu tinggal di masjid itu berarti intinya itu sambil kerja juga gitu ya kak? Nah boleh dibilang gitu kak, kita bekerja sambil mencari amal ibadah nih kak, ibadah dunia akhirat lah. Itu kakak selama ada kesibukan itu kakak kayak ngerasa stres banget itu nggak sih kak? Kan kita udah mau naik ke semester 6 nih kak, pasti itu tugas banyak banget gitu kan kak, jadi kita tuh kayak kadang tuh kayak kerjakan tugas tuh seharian tuh penuh gitu kak, nggak ada henti-hentinya. Nah itu bagaimana perasaan kakak? Pusing sih kak, banyak tugas, banyak apa namanya, banyak tugas-tugas yang harus kita siapkan, kita selesaikan kak. Nah, itu kak, kita kan mahasiswa nih, kita buat tugas lah, banyak lah tugasnya. Ya, jadi walaupun banyak tugasnya terus kita tetap kerjain ya kak ya? Iyalah kak, kan kita mahasiswa, tugas kita untuk menyelesaikan tugas-tugas, kan kita mahasiswa. Oh, mahasiswa ya kak ya? Ya sama lah kak, saya terkadang juga gitu kak, orang pikirin tugas tuh kayak banyak kali gitu kan kak, sampai pusing kadang gitu kak. Nah, tapi itu kita nggak boleh ngeluh gitu kan kak, demi cita-cita kita di Iya kak, masa depan suatu saat nanti gitu kan kak. untuk apa namanya, sampai cita-cita kita terbaik gitu, untuk apa namanya, untuk membahagiakan orang Oh, tua. bener tuh kak, jadi kita tuh harus tetap semangat walaupun tugasnya banyak gitu Nah kan kak. iya betul kak. Namanya juga mahasiswa kan kak. Ya, Oke kak, saya juga mau bertanya nih sama kakak tentang pertemanan. Nah, menurut kakak nih ya, pertemanan dalam perkuliahan itu sangat penting nggak sih kak? sangat penting sih kak menurut saya, Pentingnya kenapa tuh kak kira-kira? karena pertemanan di perkuliahan itu, kita bisa saling menyemangati dalam perkuliahan. Kalau ada teman yang malas, kita semangatin, yuk kuliah, karena kuliah itu kan penting. Terus kalau kakaknya yang malas, temennya juga bisa Nah nyemangatin gitu gitu ya kak, kak? saya juga sering malas-malasan nih kak, untung ada teman yang baik, yang saling apa namanya kak, saling motivasi. Kadang ada juga nih kak, kawan tuh bilang gini, kalau saya malas-malasan, ingat orang tua di rumah. Jadi kakaknya tuh jadi semangat Iya, Kak. gitu kan kak, nggak malas-malas gitu. Dan juga nih kak, pertemanan di perkuliahan itu sangat penting untuk menambah relasi lah, untuk apa namanya kak, di perkuliahan itu semakin semangat lah belajar pokoknya. Ya, dan kita juga bisa berteman dengan baik dengan teman-teman kita itu kan kayak pokoknya di perkuliahan itu kita tidak boleh menyendiri gitu lah ya kan kak. Nah iya, Oke, jadi kesimpulannya itu pertemanan dalam perkuliahan itu sangat penting gitu. Karena kalau ada teman kita bisa misalnya kita nggak tahu tugas itu jadi kita bisa tanya ke teman kita. Kalau kita misalnya tanya ke keluarga kita mana tahu keluarga kita nggak tahu jawabannya gitu kan kak. Nah, oke selanjutnya kita masuk ke mata kuliah nih kak. nah mereka Kan ada tuh kak dosen yang buat jadwal mata kuliahnya tuh secara mendadak gitu kan kak. Kan kasihan juga tuh kalau misalnya dosen ini mengubah jadwal mata kuliahnya secara mendadak. Bagi kawan kita yang rumahnya jauh atau kosnya jauh itu kan harus buru-buru ke kampus tuh kan kak. Nah bagaimana menurut kakak tentang hal tersebut? Nah iya nih kak, kadang sering juga kan kak, ada juga dosen tuh yang tiba-tiba ngabarin pas udah jam masuk jadwal mata kuliah nih. Nah tiba-tiba katanya tidak jadi masuk karena berhalangan. Saya kurang setuju juga nih kak. Saya kan juga tempat tinggal saya jauh nih di apa namanya, di kampus. Nah, Dari saya kampus gitu kan kak. dari kampus tiba-tiba udah nyampe di kampus, buka WA, rupanya tidak jadi masuk. Nah itu juga kesel juga sih kak, kayak gitu. Berarti itu perasaan kakak juga kesel gitu ya kan Ya, kak kalau kesel, ada ya. dosen yang kayak gitu. Nah jadi kalau kayak gitu lebih baik diinformasikan
pikirkan dahulu sebelum mau budget secara mendadak itu gitu kak. Nah ini ada lagi nih kak, kalau misalnya kita lagi ada masalah gitu kan kak, kayak kita banyak beban pikiran lah, kak itu masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah kampus gitu kan kak. Nah bagaimana cara kakak menghadapi masalah tersebut? Nah, menurut saya nih kak, kalau kita ada masalah di perkuliahan, di keluarga kita ada permasalahan, nah kita cari solusi terbaik lah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi kalau ada masalah jangan terlalu depresi gitu, jangan terlalu Dipikirin gitu kan kak. nah ya dipikirin gitu. Oke kak, yang terpenting pokoknya kalau kita ada masalah itu kita nggak boleh lupa sama Allah dan kita selalu berdoa kan kak. Nah, betul kak. Nah sekarang saya mau meminta kakak ini untuk memberikan motivasi kepada yang menonton podcast ini kak, dan terutama untuk mahasiswa atau mahasiswi yang sekarang kan sedang menghadapi UAS gitu kan kak. Mana tahu mereka setelah mendengar motivasi dari kakak, mereka jadi lebih semangat gitu kak. Silakan kak. Motivasi saya kuliah nih kak, jadi kan kuliah itu tempat kita tumbuh, tempat kita untuk mencari relasi yang banyak, untuk apa namanya, untuk kita berkembang nih kak, untuk lebih baik. Dan jadi kak, dan juga kuliah itu mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih cerah gitu kak. Beda kita orang yang berpendidikan sama orang yang tidak nih kak, dan juga itu juga untuk mengejar impian kita dengan pendidikan juga. Oh jadi itu ya motivasi dari kakaknya nih. Santai aja ya kak, kita di sini nggak perlu bicara tegang. Kita bicara santai aja kak. Apa minum deh kak? Iya ya, silakan kak. Nah kak, saya juga mau tanya nih sama kakak. Selama kakak kuliah nih kan, kakak itu ada nggak sih berantem sama temen kuliah kakak gitu, entah masalah tugas atau masalah yang membuat kakak tuh kesel gitu sama temen kakak, ada nggak kira-kira kak? Ya pasti ada tentunya kak, karena kadang kita di kuliah itu kan ada namanya itu bagi-bagi kelompoknya kan kak. Nah, ada kita kelompok, satu kelompok itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Nah, di setiap kelompok itu kan kita bagi-bagi tugas nih kak. Kadang kita nyari referensi, kita yang buat makalah, dan kita yang buat PPT. Nah, kawan kita ini nggak mau dia buat satu tugas, itulah jadi permasalahannya. Nah, kita juga dia tuh kasihan gitu. Oh, jadi kawannya itu nggak mau kerja sama gitu lah Itu kayaknya. kak, Makanya itu yang membuat kakak kadang kesel gitu. ya semangat kak. Tapi itu dapat diselesaikan baik-baik lah ya kak ya. Nah kak, bagaimana kalau misalnya nih ya kak, kalau semangat itu tidak bisa dibentuk walaupun motivasi itu sudah cukup banyak gitu kak, apa yang harus dilakukan agar bisa semangat kembali gitu kak? Itu kayaknya kembali kita ke diri masing-masing deh kak. Kalau emang dasarnya emang mau malas-malasan aja, nggak niat lah kuliah gitu, itu emang pemalas orangnya kak. Oh berarti intinya itu kembali ke diri sendiri aja gitu ya kak ya? Ada satu Pak, pesan nih kak, apa kak? bagi orang malas-malasan tuh. Kita kan kuliah nih dibayar oleh orang tua, mungkin ada juga yang dapat beasiswa nih kak, kan nggak orang tua yang banyak. Nah jadi ingatlah orang tua kita susah payah mencari nafkah untuk bayar uang kuliah kita, untuk uang belajar kita, uang jajan kan kak. Nah ingat itu betapa susahnya orang tua kita mencari nafkah nih kak. Itu aja juga. Jadi sedih ya kak dengernya kak. Oke kak, kemudian itu ada tuh kan kak, kadang mahasiswa yang salah gitu kak ngambil jurusan itu. Bagaimana jika seseorang sudah patah semangat untuk kuliah terus karena salah gitu ngambil jurusan dan terpaksa menjalankan pahitnya kehidupan gitu kan, pahitnya kenyataan gitu kan kak yang sudah terjadi. Nah apa nih motivasinya untuk mahasiswa yang salah jurusan gitu kak?
Nah, kalau untuk mahasiswa yang salah ambil jurusan ya Kak, kalau kita merasa kita salah masuk jurusan nih, kita kalau ada kemauan, ada niat yang kuat untuk belajar, nah kita akan sukses kok Kak. Dan pasti semuanya itu akan tercapai gitu ya Kak ya. Ya kan ada juga nih Kak, dia tidak di apa namanya, tidak di jurusan tersebut, akan tetapi kerjanya malah yang lain. Nggak sesuai dengan jurusannya gitu ya Kak. Banyak Kak gitu Kak. Jadi apa namanya Kak, kuliah itu tidak menentukan nih dan besoknya kerja di mana. Dia mau ngambil jurusan apa nanti kerjanya pun Iya. belum tentu di jurusan tersebut gitu ya Kak. Semuanya tergantung kita sih Kak, kita minatnya di mana, skill kita di mana. Ya. Oke Kak, nah pertanyaan terakhir nih Kak. Apa tuh Kak? Menurut Kakak, bagaimana proses perkuliahan yang seru dan asik nih Kak? Tentunya Kak, perkuliahan yang seru dan asik itu Kak, semua tergantung kita sih Kak, kita yang membuat lebih asik, lebih seru. Kita tergantung kembali ke pribadi kita lah Kak. Diri kita gitu ya Kak. Kita Oke Kak, dari semua yang kita bahas ini intinya dari teman-teman itu harus tetap semangat gitu kan Kak. Jangan sampai pantang menyerah, jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu kan Kak. Apapun yang merupakan hambatan kalian itu bukan akhir dari perjuangan kita gitu. Oke teman-teman semua, sepertinya waktu kita sudah habis. Saya Redi Isyafirna. saya Muhammad Bahrai. Di sini podcast Kepoin You pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know